Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam masak merah. Rasanya wijan enak banget. Di sini aku siapkan ayamnya ya pakai yang sayap ya, jadi aku potong jadi dua bagian sayapnya. Kalau misalnya Flavis mau pakai bagian lain, misalnya paha atau dada, itu juga boleh banget. Kemudian ini kita marinasi dengan kunyit dan juga garam. Ini jangan lupa rodo diremet-remet. Dan kita akan marinasi minimal 15 menit supaya nanti bumbunya ngeresep ke dalam daging ayamnya. Kemudian sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Di sini komplit banget Flavis, ada jahe, brambang, bawang, kemudian di sini aku mau pakainya cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis punya cabai merah keriting yang kering itu juga lebih bagus, nanti warnanya jauh lebih cantik. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi air. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini aku pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita potong bulat-bulat aja supaya nanti tampilannya cantik banget. Nah, ini kan masih nempel, kemudian kita lepaskan seperti ini. Kalau sudah, di sini aku mau siapkan bahan-bahan lainnya. Aku pakai tomat. Ini tomatnya harus yang sudah mateng ya, atau yang merah kayak gini. Kemudian setelah ini kita potong-potong kecil-kecil kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan sisihkan dan kita akan goreng ayam yang sudah tadi kita marinasi. Ini gorengnya jangan sekaligus banyak banget supaya nanti teksturnya kering dan juga cantik banget. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang, kemudian kita wolak-walik kayak gini. Kemudian kita tunggu lagi sampai nanti bagian bawahnya matang lagi. Setelah itu baru kita akan angkat. Ini sudah matang tapi warnanya udah cantik banget dan ayamnya juga udah kering kayak gini. Kita akan angkat, kita akan sisihkan. Kemudian ini minyak bekas goreng ayamnya jangan dibuang Flavis, nanti kita pakai untuk menumis bumbunya. Tapi kalau dirasa kebanyakan boleh dikurangi. Kemudian kita akan cemplungin bumbu sudah tadi kita haluskan. Nah, kita bolak-balik, kita akan masak sampai nanti aromanya wangi banget dan juga tanek. Di sini aku tambahkan lagi kayu manis, kapulaga, kembang peka, cengkeh dan juga ada jinten. Kita cemplungin semua jadi satu dan kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar tanek dan enak banget. Baru di sini kita akan cemplungin tomatnya. Ini tomatnya nanti kita aduk-aduk, masak pakai api kecil, nanti tomatnya itu akan hancur Flavis. Jadi nanti kita dapatkan tekstur yang rodo kental, terus juga bumbunya enak banget. Nah, di sini aku tambahkan lagi ada gula Jawa dan juga ada garam. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa kayak micin, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu bubuk, jamur itu juga boleh banget. Kalau bumbunya sudah matang dan enak banget, baru kita akan cemplungin ayamnya. Setelah ini kita aduk-aduk, kita kecilkan apinya. Kemudian di sini baru kita cemplungin bawang bombaynya dan sini aku tambahkan lagi lencak Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak punya lencak dan nggak suka lencak juga nggak apa-apa, di skip aja. Atau misalnya Flavis mau pakai kacang polong itu juga boleh banget Flavis, rasanya wis jan enak banget. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah matang, warnanya kayak ayu tenan, rasanya juga enak banget, gurih banget. Kemudian setelah ini kita nggak usah lama-lama, langsung aja sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget, yang nasi putih biasa itu juga enak, mau pakai nasi merah juga enak banget. Yang penting masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan dari pare. Rasane wis jan enak banget. Ini resepnya wong deso tenan Flavis. Pertama-tama di sini kita siapkan pare. Ini parenya cukup satu karena besar banget. Kemudian setelah ini kita akan buang bagian bijinya. Kalau sudah dibuang bagian bijinya, di sini mau aku potong tipis-tipis Flavis. Nah, kalau misalnya sudah dipotong tipis-tipis, aku nggak mau pakai cara
yang orang lain suka pakai itu kan suka diremet pakai garam supaya nanti hilang pahitnya. Nah bagi aku nggak terlalu suka kalau misalnya pare itu sampai hilang pahitnya banget gitu. Jadi aku mau tetap rasanya masih ada rasa parenya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku pakai tahu kopong. Kalau misalnya pelapis di rumah nggak punya tahu kopong, bisa juga pakai tempe. Itu juga enak banget rasanya. Kemudian ini tahunya kita potong tipis memanjang seperti ini. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Kemudian nanti mau aku tambahin bahan lain. Ini cambah dule. Ini jan favoritnya Flavikasi rasanya ini. Kalau numis-numis kalau nggak ada cambah kedelainya kok ya kurang afdol gitu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita siapkan berambang. Ini berambangnya kita iris tipis-tipis aja. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Ini ada bawang berambang, di sini juga aku mau tambahkan cabai rawit Flavis karena aku maunya pedas. Jadi masakannya hari ini pedas. Karena anak-anak kan juga nggak terlalu suka pare, jadi paling yang makan aku sama simbah-simbah di rumah. Kemudian saat ini kita siapkan wajan, terus kita kasih sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongkong terlebih dahulu bawang berambangnya sampai nanti rodok layu. Kalau misalnya sudah harum dan layu, di sini kita akan masukkan cabai rawitnya. Kalau misalnya aku nggak suka cabai rawit, dan nggak mau pedas, bisa digantikan pakai cabai merah yang besar ya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin parenya. Kalau pare sudah masuk, di sini kita akan aduk-aduk. Kemudian di sini kita akan masukkan tahunya dan juga cambah deliknya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Ini masakan kayak gini tuh nggak lama-lama, tapi cuma kreng itu mateng, jadi nggak perlu lama-lama masaknya. Di sini nggak ketinggalan, di sini kita akan tambahkan lagi gula, bisa merah, bisa pasir, kemudian garam, bisa perasa. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mateng. Nah di sini aku mau tambahkan lagi sedikit air. Kalau misalnya Flavis nggak mau tambahkan air juga nggak apa-apa, langsung aja ditumis, digongsong sampai nanti mateng-matengnya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Ada yang masih suka krius-krius ataupun lebih suka masakan pare yang rada empuk, itu disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian ini kalau kuahnya sudah asat, kita akan angkat. Ini kan kita sajikan di meja makan. Ini rasanya wis jan enak banget, senajan resepnya sederhana, bahannya murah meriah, tapi rasanya enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi yang masih anget. Enak untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan goreng yang enak banget. Nanti juga kita akan bikin sambelnya yang enak banget juga. Ini aku pakai ikan mujair. Flavis bisa juga boleh pakai ikan, misalnya ikan nila, ikan gurame, ataupun Flavis memakai ikan bandeng, itu juga enak banget. Saya Flavis di rumah aja sesuai dengan selera Flavis sukanya ikan apa ya. Kemudian ini kan kita bikin bumbu marinasinya. Di sini aku pakai bawang putih, ketumbar, kemudian jahe, juga kasih garam. Flavis kalau misalnya mau tambahkan penyedap rasa juga boleh banget, sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kemudian tambahkan lagi air, aduk-aduk sebentar. Kemudian ini akan kita marinasi ikannya kurang lebih 10-15 menit aja udah cukup. Biarkan bumbu benar-benar ngeresep ke dalam daging ikannya ya. Kalau misalnya sudah dimarinasi, kita akan langsung siapkan aja wajan. Kita kasih minyaknya yang agak banyak ya. Kemudian kita akan goreng ikannya. Gorengnya baliknya kalau aku cukup satu kali aja. Kalau misalnya bagian bawahnya udah mateng, setelah ini baru kita akan balik. Kita akan tunggu lagi sampai nanti matang lagi. Setelah ini kita akan angkat. Nah seperti aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya juga udah cantik banget. Ini kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan langsung bikin sambelnya. Ini sambelnya enak banget, bikinnya juga praktis, simple banget. Pertama-tama di sini kita akan goreng, ada cabai merah, cabai hijau, bawang, berambang. Kemudian ini kalau sudah mateng,
Kita akan angkat. Kemudian ini nanti akan kita haluskan. Nah, di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan tentunya ya. Kalau kita bikin sambal enaknya tuh pakai ulekan, Flavis. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa, kemudian garam. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasa misalnya micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu sapi ataupun kaldu jamur, itu juga boleh banget. Pokoknya sesuai dengan seleranya Flavis di rumah aja. Kemudian kita ulek. Nah, aku kalau bikin sambal itu sukanya tuh nggak sampai yang halus banget, jadi masih ada kasar-kasar gini, Flavis. Nanti bikin tampilannya cantik. Kemudian ini kita siram dengan minyak jelantah bekas goreng sambalnya tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah, di sini untuk bikin yang seger banget, aku mau pakai jeruk limau. Kalau misalnya Flavis nggak punya jeruk limau, juga boleh pakai jeruk nipis. Ini nanti bikin rasanya jadi wis pedes, gurih, tuh seger gitu rasanya. Kemudian ini kan ada biji-bijinya, ini kan kita buang. Kemudian ini akan kita aduk rata. Setelah sambalnya sudah jadi, langsung kita sajikan di meja makan. Tadi kan ikannya sudah mateng. Kemudian ini sambalnya juga sudah jadi. Ini langsung kita akan maem pakai nasi yang masih anget banget. Tambahkan lagi tempe goreng sreng, tahu goreng sreng, ataupun terong goreng, ataupun pakai rebusan misalnya kubis, ataupun bayam, ataupun timun, ataupun lalapan sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Wis, cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan nangka muda. Ini nangkanya kita potong sekecil-kecil mungkin ya, atau dicacak atau dicincang. Kemudian setelah itu kita akan rebus terlebih dahulu nangka yang sudah tadi kita cincang. Ini supaya getah-getahnya tuh hilang, dan juga nanti pada saat kita numisnya itu nggak usah terlalu lama karena nangkanya sudah matang dan sudah empuk. Nah, ini akan kita rebus kurang lebih 20 menit. Kalau misalnya sudah 20 menit atau kira-kira sudah empuk ya, itu kita akan angkat. Nah, setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bumbu dan bahan-bahan lainnya. Untuk bumbunya pertama-tama di sini kita siapkan kecombrang, atau ada yang bilang bunga kincung atau bunga honje. Kalau kita Flavikasi ngomongnya bunga kecombrang ya. Ini nanti bikin aroma tumisan nangkanya jadi semakin wangi banget dan rasanya enak banget. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi cabai. Di sini aku pakainya cabai rawit dan juga cabai keriting biar mantep nanti. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka pedas, cabai rawitnya boleh dikurangin atau ditiadakan juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi brambang atau bawang merah. Ini bawangnya kita pakainya yang banyak ya, supaya nanti masakannya semakin sedap dan juga gurih. Nah, selain ada bawang merah, kita akan tambahkan lagi bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita pakai ada lengkuas ya. Lengkuasnya boleh dikeprek, boleh dipotong tipis. Kemudian ada serai, ini satu batang aja boleh dipotong dan juga boleh dikeprek. Setelah ini kita tambahkan lagi daun salam, dan yang paling penting ini ada pete. Terus kalau misalnya bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, terlebih dahulu kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merahnya sampai layu dan berbau harum. Baru setelah itu kita akan masukkan bumbu lainnya. Tadi ada salam, ada serai, ada laos, ada kecombrang, dan juga ada cabai rawitnya. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya layu dan juga harum, tapi nggak boleh terlalu kering banget ya. Kemudian baru masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bumbu dan bahan tercampur rata seperti ini. Baru nanti kemudian kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita akan tambahkan lagi ada gula Jawa, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya,
Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi air. Buat penyedap rasa, Flavis bisa sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalaupun Flavis nggak pakai penyedap rasa, ini rasanya udah enak banget karena bumbunya itu udah komplit banget. Kemudian setelah ini kita akan tutup supaya bumbunya lebih ngeresep lagi. Kemudian kalau kira-kira sudah agak asat, kita aduk lagi. Dan ini tekstur tumisannya itu nggak boleh sampai kayak masih ada basahnya ya. Jadi diusahakan benar-benar kering tumisannya. Nah kalau misalnya sudah mau diangkat, kita masukkan petenya. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka makan pete, masih ada rasa krius-kriusnya, itu masukinnya di awal setelah bumbu ditumis ya. Jadi kalau aku lebih suka makan pete yang masih kletus-kletus gitu, masih krius-krius. Jadi aku masukinnya di akhir masakan kalau kira-kira sudah mau diangkat. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Wah ini aromanya udah harum banget, wangi kecombrang, wangi pete. Wah ini rasanya akan enak banget. Apalagi nanti kita akan makan pakai nasi yang masih kemebul, terus ada tempe goreng serengnya atau tempe goreng tepungnya. Pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan asin. Ini akan kita tumis ya. Rasanya enak banget karena ini aku pakainya ikan layur. Jadi ikan ini adalah salah satu ikan asin favoritnya Flavikasi sewaktu kecil Flavis. Jadi zaman dulu itu kan kalau maam ikan yang masih segar itu susah banget. Jadi kita hanya pakai ikan asin. Nah ini ikan asin layur favoritnya Flavikasi banget. Terus kita tambahin lagi toge, kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Nah untuk bumbu-bumbunya Flavis ini kita pakai yang praktis-praktis aja. Pertama-tama di sini kita akan siapkan cabai merah yang besar. Boleh juga pakai cabai keriting ataupun cabai rawit, ataupun kalau misalnya Flavis punya itu namanya cabai gendot itu juga boleh banget, rasanya enak banget. Kemudian nggak ketinggalan kita akan siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Dan ada cabai, kemudian ada bawang putih. Kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku akan pakai brambang ataupun bawang merah. Kalau misalnya Flavis nggak ada bawang merah kayak gini, Flavis juga bisa pakai bawang bombay juga boleh. Ataupun pakai brambang merah tuh yang gede banget itu onion, itu juga boleh banget. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi ada lengkuas supaya nanti aromanya makin harum lagi ya. Lengkuasnya ini boleh digeprek, juga boleh diiris tipis-tipis. Sasaknya Flavis aja di rumah deh. Kemudian nggak boleh ketinggalan, kita akan tambahkan daun salam. Setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu ikan asinnya ya. Nah ini biar ikan asin kalau digoreng nggak nyepluk-nyepluk, tambahin terigu ya. Kalau misalnya Flavis mau goreng ikan asin atau ikan cuek atau ikan apapun yang biasanya kalau digoreng itu nyepluk-nyepluk, tambahin terigu nanti biar nggak nyepluk-nyepluk lagi. Nah ini kalau misalnya ikan asinnya sudah warnanya kecoklatan dan sudah kering kayak gini, ini tandanya sudah mateng. Kemudian ini akan kita angkat, terus kita sisihkan ya. Setelah ini kita akan langsung gongsong bawang merah dan juga bawang putihnya terlebih dahulu. Nah ini kita pakai minyak yang masih baru aja. Kemudian langsung kita cemplungin aja daun salam dan juga lengkuasnya, aduk-aduk sampai nanti aromanya harum banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin langsung ikan asinnya, kemudian cabenya, tambahkan lagi sedikit gula pasir ya. Ini nggak perlu pakai garam lagi Flavis karena kan sudah asin, jadi nggak perlu pakai garam lagi. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah kalau misalnya sudah enak banget rasanya dan sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin togenya. Kalau togenya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Flavis. Cukup kita besarkan api, terus kita aduk cepet supaya nanti togenya nggak keburu layu. Karena nanti warnanya udah nggak cantik lagi dan saat kita maam juga udah nggak krius-krius lagi. Nah seperti ini aja Flavis. Ini rasanya enak banget, aromanya juga harum banget, warnanya juga cantik banget ya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini cocok banget kita maam pakai nasi anget wis, jangan nggak perlu lauk lain lagi kalau udah pakai lauk kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan campur-campur yang enak banget. Jadi nanti ada dagingnya, terus ada sayur mayurnya. Rasanya enak banget dan bikinnya juga gampang banget karena ini cuman asal potong-potong, cemplang-cemplung, sereng mateng, wis rasanya enak banget. Ini pertama-tama kita siapkan, aku pakai dada ayam. Ini dada ayamnya kita fillet, kemudian kita marinasi dengan tepung maizena dan juga saus tiram. Bagi Flavis nggak ada dada ayam, juga bisa pakai udang. Tapi kalau udang nggak perlu dimarinasi kayak gini, jadi nanti langsung aja ke proses memasaknya. Nah ini akan kita marinasi kurang lebih 10 menit. Sambil nunggu dimarinasi kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai jamur. Ini namanya jamur kancing kalau di tempat Flavi Kasih. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan lagi misalnya jamur kuping atau jamur shiitake, itu juga rasanya enak banget. Cuman kalau di tempat Flavi Kasih di Kebumen tuh nyari jamur shiitake itu nggak ada. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi wortel. Ini wortelnya kita potong serong ataupun habis mau bikin bulat kembang juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bawang bombay. Nah bawang bombaynya ini kita potong bulat-bulat aja. Nah biasanya kan kita potong tipis-tipis, miring-miring. Nah hari ini kita potong bulat-bulat supaya nanti hasilnya lebih cantik aja gitu. Nah ini kan bawangnya masih nempel, ini kita lepaskan supaya dia jadi buletan kayak gini. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai cabai hijau besar. Kalau misalnya Flavis nanti mau lebih pedas bisa juga pakai cabai rawit ya, ditambahin cabai rawit hijau juga nggak apa-apa. Kemudian ini kita potong-potong. Setelah ini kita sisihkan. Kita akan siapkan lagi bumbunya. Di sini ada brambang atau bawang merah. Ini akan kita potong tipis-tipis juga. Bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis karena hari ini masakannya simpel banget, cukup kita potong-potong aja, nggak perlu kita tumbuk, nggak perlu kita ulek, nggak perlu kita blender. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan lagi. Di sini aku pakai kapri ya. Ini aku suka banget sayur ini jadi wajib ada. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak dan kita akan goreng terlebih dahulu ayamnya sampai nanti mateng. Ini ayamnya tuh udah lembut banget, jadi bukan cuma empuk tapi lembut banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin bawang merah, bawang putih dan juga cabenya. Kita akan aduk-aduk sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita juga nanti akan pakai saus tiram. Kemudian di sini kita tambahkan lagi nanti ada garam secukupnya, gula pasir secukupnya. Kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, itu biar nanti lebih gurih lagi. Kemudian kita cemplungin wortel dan juga jamurnya. Kemudian kita aduk-aduk biarkan nanti setengah mateng. Setelah ini kalau misalnya sudah setengah mateng, baru kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya tadi seperti ada kapri ya, dan juga ada bawang bombaynya. Kemudian ini kita aduk-aduk. Kalau kaprinya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini biar nanti pada saat dimakan tuh masih krius-krius dan warnanya juga masih cantik banget kayak gini. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget, rasanya yang pasti enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget. Kita makan pakai nasi hangat, cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Wis, jangan enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal cumi yang enak banget. Resep ini cocok banget kita maem pakai nasi mogana. Kemarin Flavi Kasih sempat bikin resep nasi mogana. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Ini aku siapkan cumi. Cumi itu yang masih bener-bener seger banget. Pokoknya usahakan kalau masak cumi itu yang harus bener-bener seger banget supaya rasanya masih enak, terus nggak ada bau-bau amisnya. Nah ini cuminya sudah aku bersihkan, tintanya juga sudah aku buang. Kemudian ini potong-potong. Ini bagian kepalanya juga mau aku masak, jadi nggak aku buang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan sambalnya. Di sini ada cabai rawit merah, bawang merah dan juga bawang putih. Ini akan kita haluskan bawang merah dan juga cabenya, sementara bawang putihnya biarkan saja dulu karena nanti kita akan masak utuh-utuhan. Nah ini aku mau haluskan pakai chopper. Atau misalnya Flavis mau bisa pakai ulekan, tapi jangan pakai blender ya, karena kita mau teksturnya itu masih kasar. Kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah cukup halus. Kemudian kita akan goreng cuminya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya masak cumi
itu biasanya aku goreng dulu atau direbus dulu, ini supaya cuminya itu nanti pada saat kita maem itu nggak ada kayak rasa cumi basah itu loh. Kadang-kadang ada beberapa resep yang bikin cumi basahnya itu langsung dicemplungin ke bumbu. Nah itu menurut aku rasanya nanti nggak enak banget. Pokoknya gagal menurut aku kalau dengan cara seperti itu. Kemudian kalau cuminya sudah digoreng, kita akan goreng bawang putihnya. Jadi memang sengaja bawang putihnya ini nggak usah dikupas, nggak usah diapa-apain, langsung cemplungin aja. Kemudian kalau sudah warna kecoklatan kita angkat. Ini hanya untuk aroma aja. Kemudian sekarang kita akan tumis. Tadi ada cabai dan juga brambangnya sudah tadi kita haluskan. Ini numisnya pakai apinya yang kecil ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi garam, penyedap rasa, gula pasir sedikit aja untuk biar seimbang rasanya. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi air, kemudian kita akan masak lagi sampai nanti si sambalnya berminyak lagi. Baru setelah ini kita akan masukkan cumi yang sudah tadi kita goreng. Jadi nggak harus digoreng ya, tapi juga bisa ngerebus. Kalau bisa direbus, begitu air mendidih, cemplungin berapa detik langsung angkat. Dah gitu aja. Kemudian ini cuminya kalau sudah kita wolak-wali kayak gini, nggak usah lama-lama. Ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, pedes banget. Ini cocok banget kita pakai nasi putih ataupun nasi mogana yang tadi aku bilang. Nanti resepnya bisa Flavis lihat di deskripsi box. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep soto daging. Jadi ini resep sotonya itu soto bening Flavis. Rasanya enak banget, seger banget, tapi kuahnya tetap bening. Nah biasanya kalau aku makan soto daging ini, aku makannya di Yogyakarta. Itu biasanya ada lauk-lauk lain. Kayak ada tempe bacem, tahu bacem, babat iso bacem, terus juga ada empal. Itu rasanya bener-bener enak banget. Tapi hari ini aku mau bikin sotonya aja. Nanti kalau misalnya Flavis pengen resep bacem-baceman yang lainnya, nanti tengok aja di resep-resep video Flavis Kasih sebelumnya. Nah ini kita siapkan daging sapi ya. Dagingnya akan kita potong menjadi kotak-kotak. Pokoknya cari daging yang kualitasnya bagus supaya nanti kuahnya seger banget. Kemudian ini akan kita rebus. Nih sudah aku siapkan air mendidih. Kemudian ini biasanya kalau kita ngerebus daging suka ada busa-busanya kayak gini. Ini kita buang aja supaya nanti kuahnya bening dan rasanya enak banget. Kemudian kita diamkan, biarkan sampai empuk. Kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita pakai kemiri. Ini kemirinya akan kita gongsong terlebih dahulu, kemudian ada merica bulat, ini juga kita akan gongsong sebentar. Kemudian masukkan ketumbar, kemudian di sini kita tambahkan lagi jinten, kemudian di sini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya itu harum banget. Setelah harum kita dinginkan. Kalau misalnya sudah dingin, kita akan haluskan. Di sini kita langsung aja masukkan ke dalam blender. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan lagi beberapa bumbu lainnya. Di sini kita pakai bawang putih, kemudian kita pakai brambang, kemudian kita juga pakai ada jahe, kemudian di sini kita tambahkan air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalaupun pakai minyak juga boleh banget. Nah, kalau sudah halus kita akan angkat. Di sini kita siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita cemplungin bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Setelah ini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, Flavis. Di sini kita pakai ada daun salam, daun jeruk, kemudian serai dan ada laos. Ini kan kita gongsong lagi sampai nanti semua bahan mateng dan baunya harum banget. Setelah ini kita akan langsung cemplungin ke dalam panci berisi daging tadi. Nah, ini kan dagingnya tadi sudah kita rebus dan airnya berkurang, Flavis. Ini mau aku tambahkan lagi supaya airnya penuh lagi. Nah, ini masih akan kita rebus lagi sampai nanti bumbunya ngeresep ke dalam dagingnya dan dagingnya juga makin empuk lagi. Oh ya Flavis, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada garam. Nah untuk garamnya nggak usah banyak-banyak dulu, nanti bisa ditambahkan di akhir masakan kalau misalnya masih kurang garam. Tambahkan lagi juga kaldu sapi bubuk. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai kubis. Jadi ini kubisnya akan kita potong setipis-tipis mungkin.
Jadi kalau soto daging biasanya aku maem itu nggak pakai soun fluffy, jadi untuk penggantinya pakainya kubis tapi dirawis yang tipis-tipis banget. Nah, di sini juga nanti aku akan tambahkan lagi kecambah, tapi kecambahnya itu kecambah yang toge yang dari kacang hijau fluffy, yang pendek-pendek maksudnya. Kemudian ini bisa fluffy mentah-mentah kayak gini disiram dengan kuah soto, ataupun misalnya fluffy mau disiram dulu dengan air panas atau direbus dengan air panas sebentar, itu juga nggak apa-apa. Nah, di sini nggak lupa siapkan daun bawang seledri, kemudian ada brambang goreng, kemudian ada jeruk nipis, kemudian di sini ada sambal rebus. Nah, di sini aku pakai kecap manis. Kalau misalnya Flavis nggak suka pakai kecap juga nggak apa-apa, di skip aja. Saranku kalau misalnya Flavis mau pakai kecap kencana ataupun kecap nasional, itu nanti rasanya jadi enak banget. Nah, ini kan kita tengok dagingnya, ini dagingnya sudah empuk banget, bumbunya udah ngeresep, rasanya juga udah gurih banget. Sekarang kita langsung sajikan dengan nasi. Nah, di sini kita toto, ada kubis dan juga ada togenya, kemudian daun bawang seledri, kemudian kita akan langsung tuang kuah soto dengan dagingnya. Nanti tinggal siapkan lagi sambal, kecap, dan juga jeruk nipis. Wah, ini rasanya enak banget, apalagi kalau misalnya ada lauk lainnya. Tadi seperti aku bilang ada baceman babat iso, terus ada tempe atau tahu bacem, ataupun ada empal. Wah, itu nanti rasanya akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!